Dengan nada basa-basi yang canggung, Pak Riung itu nyapa, "Mau kemana, Nduk?" Hana menjawabnya itu dengan nada datar. "Oh, badhe medal pados maem, Pak Le. Mau keluar, Pak, mau cari makan." Tapi ada gerak-gerik yang sangat ganjil menurut Hana. Jadi pada saat Pak Riung menyapa Hana itu, Bu Mita yang duduk di sebelahnya itu langsung nyenggol lengan suaminya dengan keras dan kayak ketus banget. Dan ngelihat tabiat dari Bu Mita yang selalu nggak terima ketika disalahkan, Hana di situ sangat yakin keluarga itu pasti akan kembali mengirimkan teror-teror gaib atau santet untuk menyerang rumah ibunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hana yang asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara perempuan yang kita sebut saja namanya Hana. Jadi di sini Hana memohon maaf sebelumnya bahwa ketika dia menceritakan ceritanya ini memang penyusunan ceritanya itu sedikit berantakan dan dia meminta dengan sangat supaya untuk identitas asli serta nama-nama dalam cerita ini disamarkan. Jadi atas permintaan Mbak Hana, kami merangkai ceritanya lagi, kami membuat ceritanya supaya runut. Dan kenapa Mbak Hana bilang di sini bahwa nama-nama dalam cerita ini harus disamarkan, alasannya sangat jelas dan masuk akal. Karena pelaku teror yang akan kita ceritakan di cerita ini sampai detik ini itu masih berstatus sebagai tetangga sebelah rumahnya Mbak Hana. Jadi di sini Hana nggak mau ada konflik baru atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi teman-teman, Hana ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia lahir dan tinggal di sebuah desa di Jombang, Jawa Timur. Dan teman-teman pasti sudah banyak yang tahu bahwa Jombang itu dikenal dengan sebutan kota santri. Karena di sana banyak sekali berdiri pondok pesantren besar yang sangat terkenal. Dan sejak kecil Hana ini sudah diyakini oleh ibunya sebagai seorang anak yang mempunyai kepekaan khusus terhadap hal-hal gaib atau makhluk yang tak kasat mata. Nah, kepekaan ini bukan muncul secara kebetulan. Ini kata ibunya Hana adalah faktor dari keturunan. Nenek buyutnya Hana dulunya adalah seorang ahli spiritual atau yang biasa disebut oleh orang awam ya sebagai dukun kondang lah pada masa itu. Kemampuan nenek buyutnya Hana ini bukan kelas kampung sembarangan. Jadi dulu pada zamannya nenek buyutnya Hana ini bahkan pernah didatangin langsung oleh salah satu pimpinan negara untuk dimintai petunjuk atau dimintain bantuan spiritual. Nah, ilmu dan kepekaan dari nenek buyutnya ini ternyata menurun ke beberapa cucunya. Tapi nggak semua cucu yang mendapatkan ini, dan Hana adalah salah satu yang mewarisi kepekaan tersebut. Jadi selain faktor keturunan, ada hal lain yang membuat Hana ini sangat peka. Dalam perhitungan penanggalan Jawa, Hana ini lahir dengan weton tulang wangi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ada istilah sendiri tentang tulang wangi ini, yaitu orang
dengan weton tulang wangi ini adalah orang yang memiliki darah manis secara alamiah. Jadi dia secara alamiah juga mempunyai aura yang sangat menarik perhatian dari makhluk gaib. Nah, konon katanya mereka-mereka ini bisa merasakan kehadiran dimensi lain sejak dia masih kecil. Banyak orang pintar atau ahli spiritual yang ketika bertemu Hana, ini mereka langsung menyadari kemampuan Hana. Di situ mereka sering bilang juga ke Hana bahwa Hana ini kalau mau mengasah kemampuannya dengan rajin, misalnya dengan melakukan tirakat atau melakukan puasa-puasa khusus, katanya Hana ini pasti bisa menjadi ahli spiritual yang hebat atau ahli supranatural yang hebat. Tapi di situ Hana langsung menolak. Karena Hana ini tipe anak yang lumayan bandel juga dan dia malas lah untuk melakukan tirakat-tirakat semacam itu. Dia nggak peduli dengan bakat gaibnya karena dia memang nggak pernah meminta untuk dilahirkan dengan kepekaan yang seperti itu. Nah, di episode kali ini, Hana nggak akan menceritakan pengalaman horor pribadinya pada saat dia melihat sosok makhluk gaib atau hantu atau kepekaannya tentang itu. Tapi di sini Hana akan cerita sebuah pengalaman teror gaib yang menyerang seluruh anggota keluarganya. Nah, kita bahas dulu lokasi rumahnya Hana. Jadi rumahnya Hana ini berada di sebuah kawasan yang sangat padat penduduk dan di sekeliling desa itu berdiri bangunan pondok-pondok pesantren besar. Terus akses jalan menuju ke rumahnya Hana ini ada dua. Jalan pertama itu adalah jalan pribadi yang harus melewati tanah milik neneknya Hana. Dan jalan yang kedua adalah jalan umum desa yang biasa dilewati oleh warga sekitar. Jadi awalnya, persis di sebelah rumah Hana itu cuma ada sepetak lahan kosong. Jadi nggak ada penghuninya dan nggak ada bangunan apa-apa. Tapi ketika Hana masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Sanawiyah, lahan kosong itu akhirnya dibangun sebuah rumah. Dan yang membangun rumah itu adalah seorang warga pindahan dari kota M. Nah, laki-laki ini sebenarnya adalah anak dari orang asli desa tersebut, yang akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung, terus mendirikan rumah di atas tanah warisan itu atau tanah jatah dari orang tuanya ini. Terus kita sebut saja lelaki ini namanya Pak Riung. Jadi Pak Riung pindah ke sebelah rumah Hana persis itu dengan sudah membawa keluarganya. Dan istrinya Pak Riung ini kita sebut saja namanya Bumita. Nah, di situ mereka punya 2 orang anak, yang laki-laki ini namanya Yudi dan yang perempuan namanya Penny. Karena Penny ini waktu itu seumuran dengan Hana, mereka berdua itu dengan cepat menjadi sahabat dekat. Dan pada masa-masa awal ini ya hubungan antara keluarga Hana dan juga keluarganya Pak Riung ini sangat baik sekali, sangat harmonis, dan mereka saling bertukar makanan, saling menyapa dan lain sebagainya. Di situ mereka hidup bertetangga dengan sangat rukun dan guyup. Pak Riung dan Bumita ini terlihat sebagai orang yang ramah awalnya. Pernah suatu ketika pas Hana ini lagi sakit dan kebetulan ibunya Hana ini lagi sibuk banget ngurus adiknya Hana yang waktu itu masih umur 2 tahun. Dan di saat-saat itulah Bumita ini dengan sukarela dia datang ke rumah Hana dan ikut merawat Hana yang lagi sakit ini. Dirawat dengan sepenuh hati. Tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa hal-hal yang prinsipil yang mulai terlihat beda. Masuk ke masa pada saat Hana ini duduk di bangku kelas 10 SMK, ada sebuah berita duka yang datang. Di situ ayahnya Hana ini meninggal dunia. Dan pada saat prosesi pemakaman dan masa berkabung itu, Bumita ini masih menunjukkan itikat baik sebagai tetangga. Di situ Bumita masih datang ke rumah Hana dan ikut sibuk bantu membereskan semua keperluan di rumah Hana yang sedang berduka itu. Tapi setelah ayahnya Hana meninggal, hubungan kedua keluarga ini kayak perlahan mulai agak berjarak. Dan penyebabnya ini adalah soal keyakinan. Jadi Pak Riung ini ternyata beliau meyakini dan beliau sangat terbuka sekali dan gak menutupi sama sekali bahwa beliau ini punya agama dan kepercayaan sendiri. Dan di situ beliau akui secara terang-terangan. Dia ngomong ke semua orang, bahkan ke keluarganya Hana. Dan dia juga terang-terangan, dia mengatakan bahwa aliran kepercayaan yang dia anut ini itu berbeda 180 derajat dengan mayoritas masyarakat di desa tersebut. Kalau masyarakat di sekitar desa Jombang sana pada umumnya yang melaksanakan ibadah sholat dan mereka sholatnya menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, Pak Riung ini punya tata cara ibadah yang sangat berbeda. Beliau itu setiap kali melakukan ritual ibadahnya itu selalu menghadap ke arah timur. Atau kalau orang Jawa bilang selalu menghadap ke arah wetan.
Jadi dalam praktiknya, Pak Riong itu selalu meletakkan sebuah kain putih di depannya, dan dia akan sujud di atas hamparan kain putih tersebut. Nah, di sini mungkin beberapa teman-teman dari Sobat Kembara ada yang paham dengan aliran yang dimaksud, dan ini kami menceritakan cerita tersebut bukan bermaksud untuk mendiskreditkan aliran-aliran tersebut, tapi kami menceritakan tentang oknumnya. Nah, supaya gampang, dalam cerita ini, Hana itu memakai istilah aliran kejawen untuk mendeskripsikan aliran yang dianut oleh Pak Riong. Jadi keluarga Hana ini sebenarnya sangat toleran sekali. Mereka itu sama sekali nggak pernah ikut campur urusan orang, apalagi urusan keyakinan orang. Mereka sadar bahwa urusan keyakinan dan urusan aliran kepercayaan itu adalah hak asasi masing-masing orang. Jadi di situ keluarganya Hana ini sama sekali nggak pernah nyenggol Pak Riong. Dan itu merupakan urusan pribadi Pak Riong dengan Tuhannya. Hana di sini juga menegaskan bahwa dia yakin nggak semua orang yang mengikuti aliran tersebut yang sama dengan Pak Riong ini adalah orang yang jahat. Sekali lagi, ini adalah oknum, tapi perbedaan praktik ini itu secara alami membuat interaksi antara kedua keluarga ini nggak lagi sedekat dulu. Dan puncak masalah yang jadi pemicu utama teror-teror ini itu justru bukan berasal dari urusan agama, melainkan dari urusan kedisiplinan dan juga tanggung jawab sosial. Semasa hidupnya, ayahnya Hana ini menjabat sebagai ketua RT di lingkungan tersebut. Dan ketika beliau meninggal dunia, secara otomatis orang-orang yang ada di sana atau warga sekitar itu sudah secara otomatis menjadikan istri dari Pak RT atau istri dari almarhum Pak RT atau ibunya Hana ini menjadi ketua RT. Nah, ketika waktu itu posisi ketua RT jadi kosong, belum ada pemilihan pengganti, ya otomatis warga menjadikan ibunya Hana sebagai Bu RT. Sesuai aturan nggak tertulis di kampung, dan segala tugas urusan administrasi dan tanggung jawab keamanan RT ya untuk sementara memang dipegang oleh istri almarhum, yaitu ibunya Hana ini. Dan di masa-masa inilah anak laki-laki dari Pak Riong yang namanya Yudi itu dapat kerjaan ceritanya. Yudi ini diterima kerja sebagai tenaga penjaga sekolah di sebuah sekolahan yang lokasinya nggak jauh dari desa mereka. Tapi sayangnya di masa tugasnya atau selama masa tugasnya itu, Yudi itu seringnya tidak menjalankan pekerjaannya itu dengan baik. Dia selalu nggak disiplin. Jadi Yudi ini punya kebiasaan buruk yang sangat meresahkan semua orang. Di jam-jam aktif sekolah, Yudi itu ternyata sering ngajak beberapa anak sekolah untuk bolos. Dan di situ Yudi membawa anak-anak ini yang mereka masih pakai seragam sekolah itu kabur dari area sekolah, terus ngajak mereka menuju ke rumahnya Yudi ini atau rumahnya Pak Riong. Nah, di dalam rumah itu Yudi ngajak para siswa tersebut untuk main judi kartu remi. Dan kejadian ini itu nggak cuma terjadi 1 atau 2 kali, tapi sudah sering banget. Warga sekitar yang mulai memperhatikan dan merasa resah ngelihat kok ada anak-anak sekolah masih pakai seragam berkeliaran, bolos sekolah, dan apalagi mereka judi. Ya beliau di situ merasa nggak bisa membiarkan pelanggaran ini terus berlanjut. Lingkungan mereka ini kan dikelilingi pondok-pondok pesantren, dan jelas menurut ibunya Hana dan juga orang-orang yang ada di sekitar, perbuatan Yudi yang sering kali memfasilitasi anak-anak sekolah untuk bolos dan juga judi, ini adalah sebuah aib dan juga masalah besar bagi lingkungan RT tersebut. Akhirnya di situ ya ibunya Hana ini mengambil tindakan tegas. Kebetulan Hana ini punya sepupu yang bekerja sebagai staf di sekolahan tempat Yudi dan anak-anak itu berasal. Jadi di sekolah yang sama. Akhirnya ibunya Hana ini melaporkan semua aktivitas ilegalnya Yudi kepada sepupunya Hana supaya bisa diteruskan ke pihak sekolah. Akhirnya ya laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Kepala sekolah tempat anak-anak ini belajar, ditemani dengan sepupu Hana, mereka langsung melakukan sidak atau inspeksi mendadak. Jadi di situ mereka mendatangi kediaman Pak Riong persis pada saat jam sekolah masih berlangsung. Ya akhirnya penggerebekan ini membuahkan hasil. Kepala sekolah di situ memergoki secara langsung ada sekitar 3 atau 5 orang siswa laki-laki yang lagi asik main kartu remi di dalam rumahnya Pak Riong. Kondisi mereka itu sangat nggak pantas lah untuk ukuran anak-anak sekolah. Jadi mereka itu main kartu dalam keadaan telanjang dada dan baju seragamnya itu dilepas. Jadi bener-bener kayak penjudi kelas kakap. Nah, ketika ngelihat pemandangan itu, kepala sekolah ini tentu sangat marah besar. Dan keputusan tegas langsung dijatuhkan hari itu juga. Ketiga siswa yang tertangkap basah bermain kartu ini langsung di drop out atau dikeluarkan secara tidak hormat dari sekolah. Sementara itu Yudi
yang berstatus sebagai penjaga sekolah dan justru menjadi fasilitator kenakalan siswa-siswa tersebut, dia juga langsung dipecat secara sepihak dari kerjaannya. Nah, tindakan tegas dari kepala sekolah, dan di sini ada peran dari ibunya Hana sebagai pihak yang melaporkan kejadian ini, itu akhirnya membuat keluarga Pak Riung merasa sangat dipermalukan, terutama di mata warga kampung. Pak Riung dan keluarga ini harus menanggung malu, dan otomatis ya Yudi harus kehilangan sumber penghasilannya. Nah, dari titik inilah rasa sakit hati dan dendam itu mulai tumbuh di rumah Pak Riung. Setelah kejadian penggerebekan di rumah Pak Riung itu, suasana bertetangga mereka yang tadinya rukun itu langsung berubah jadi dingin dan jadi nggak enak-enakan. Dan benar, dendam karena merasa dipermalukan itu akhirnya dilampiaskan. Tapi dilampiaskan bukan lewat adu mulut, melainkan lewat jalur yang tidak kasat mata. Dan Hana di sini nggak ingat pasti berapa hari jaraknya sejak Yudi dipecat itu. Tapi terornya ini datang di suatu malam yang benar-benar mencekam. Jadi ceritanya malam itu Hana ini pas lagi tidur di kamar, tiba-tiba dia itu mimpi. Dia mengalami mimpi yang sangat aneh dan kelihatan kayak nyata banget. Di dalam mimpinya itu Hana ini merasa kalau dia itu lagi dibonceng motor oleh seseorang, dan begitu Hana ngeliat ke depan, ternyata yang gonceng motor itu adalah Pak Riung. Nah, pas Hana noleh ke belakang, ternyata di belakang itu ada Yudi. Jadi Hana itu diapit oleh Yudi dan Pak Riung. Posisi Hana kejepit di tengah-tengah. Motor itu melaju dengan kencang, membawa Hana ke sebuah jalanan yang sangat luas, jalannya itu gelap, dan seolah-olah jalanan ini nggak ada ujungnya. Terus di sepanjang jalan itu, Hana merasakan hawa yang sesak banget. Dadanya itu langsung sakit, dan kayak ada rasa takut yang luar biasa yang ada di hatinya. Dan yang paling mengerikan adalah, dari kejauhan, di tengah kegelapan itu, Hana mendengar sayup-sayup suara semacam alunan tembang Jawa. Dan kayak suara gending-gendingan, semacam suara gamelan. Tapi, nada-nada gamelan itu sangat mistis sekali dan kayak menyayat hati. Di saat Hana sedang tersiksa di dalam mimpinya itu, bersamaan dengan itu, di alam nyata, suasana rumahnya itu lagi kacau balau. Jadi adik bungsunya Hana yang waktu itu masih berusia 2 tahun, itu tiba-tiba nangis kenceng. Bersamaan dengan Hana yang mengalami mimpi buruk ini. Dan tangisannya itu bukan kayak tangisan anak yang rewel biasa, tapi kayak anak kecil yang nangis ketakutan. Dia jerit gak karu-karuan. Nah, adik kecilnya itu terus nunjuk ke arah pintu depan rumah, dan dia meronta-ronta minta dibawa keluar. Seperti yang kita tahu, kebanyakan anak-anak balita itu kan insting dan mata batinnya itu masih sangat bersih. Jadi mereka umumnya bisa melihat wujud entitas gaib yang datang ke dalam rumah. Di situ ibunya Hana ini sudah sangat kewalahan dan beliau sudah kelelahan untuk menenangkan anak bungsunya ini. Dan karena memang waktu itu beliau lagi butuh bantuan, ibunya Hana masuk ke kamarnya Hana, dan disitulah ibunya Hana ini menggoyang-goyangkan kaki Hana dengan keras, membangunkan Hana dengan nada marah karena beliau panik. Hana, bangun, kamu itu kok kebangetan banget, kamu itu adikmu nangis dari tadi kok kamu nggak bangun-bangun bantuin ibu. Padahal ibunya ini nggak tahu bahwa di situ Hana ini mengalami mimpi buruk. Akhirnya setelah sekitar beberapa menit badan Hana digoyang-goyangkan oleh ibunya, sambil ibunya agak marah-marah itu, dia kebangun dari tidurnya. Hana terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan, dan di detik itu, di detik ketika dia buka mata itu, nggak tahu ada dorongan dari mana, mungkin dari insting weton tulang wanginya yang bereaksi. Hana itu spontan langsung berucap dengan suara yang lantang, "Bu, ini kelakuan Pak Riung dan Mas Yudi ini, Bu. Ini Pak Riung dan Mas Yudi ini pasti, Bu. Yang bikin kejadian kayak gini pasti mereka." Loh, dia itu tiba-tiba ngomong kayak gini kepada ibunya. Kayak seolah-olah menginformasikan bahwa selama ini yang membuat teror-teror di rumah mereka ini adalah Pak Riung dan Mas Yudi, tetangga sebelahnya. Di situ ibunya Hana ini jelas bingung ketika mendengar Hana yang baru melek kok tiba-tiba nyebut nama tetangga sebelah. Hana pun langsung menceritakan mimpi buruk yang baru saja dia alami. Bahwa dia baru saja dibawa oleh 2 orang itu ke sebuah tempat yang aneh dan gak jelas. Ternyata teror malam itu gak cuma menyerang Hana dan adiknya. Di kamar lain, kakak laki-lakinya Hana ini juga sedang dalam kondisi yang tersiksa. Jadi setelah mendengar ceritanya Hana itu, ibunya ini langsung bergegas ke kamar kakaknya Hana. Di situ ibunya membangunkan kakaknya Hana, "Mas, bangun Mas. Adikmu ini loh dari tadi nangis terus ini loh." Dan begitu kakaknya sadar, wajah kakaknya ini juga pucat. Dia sudah keringetan kayak orang ketakutan.
Ternyata kakaknya Hana ini dari tadi juga mengalami mimpi buruk dan kayak tindian. Badannya sempat kaku, terus mulutnya itu nggak bisa minta tolong. Dalam kondisi antara sadar dan nggak sadar itulah kakaknya Hana ini ngelihat dengan sangat jelas ada sosok makhluk hitam yang sangat besar. Dan makhluk ini tinggi. Dia tuh kayak berusaha mendobrak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Persis di tempat si adik balitanya tadi nangis ketakutan sambil nunjuk-nunjuk ke arah depan. Dan nggak cuma itu, di atas lemari kamarnya, kakaknya Hana ini juga ngelihat ada sosok hitam besar yang duduk jongkok mengawasi dia terus-terusan. Nah, ketika menyadari bahwa rumah mereka ini lagi diserang secara gaib dari berbagai arah, malam itu juga sekitar jam 1 dini hari, ibunya Hana mengambil keputusan. Jadi Hana dan adiknya yang nomor 3, yang selisih 3 tahun dari Hana itu, disuruh pergi ke rumah Pak D-nya. Pak D-nya ini adalah kakak dari orang tua mereka, yang jaraknya juga nggak terlalu jauh dari situ. Dan di tengah dinginnya malam itu, Hana langsung gedor pintu rumah Pak D-nya. Dan di situ dia menceritakan kepanikan yang ada di rumah. Pak D dan budenya Hana akhirnya datang ke rumah ibunya Hana. Mereka berdiskusi malam itu juga, dan mereka sepakat bahwa besok pagi Hana harus segera menemui guru spiritualnya. Nah, terus sementara itu kakak laki-lakinya Hana ini langsung ngambil air wudhu. Dia langsung mendirikan sholat malam, dan di situ dia membacakan surat Al-Baqarah dengan suara yang lantang. Dan alhamdulillah setelah dibacakan ayat-ayat Quran itu, hawa di rumah ini berangsur mereda. Dan adik balitanya itu akhirnya bisa tenang, terus dia tertidur. Nah, menjelang subuh, karena semua sudah benar-benar sangat kecapean, sangat kelelahan, mereka akhirnya tertidur. Nah, di sisa tidur yang singkat itu, kakaknya Hana ini mengalami mimpi yang aneh lagi. Kali itu di dalam mimpinya dia dikejar-kejar sama Pak Riong. Dan dalam pelariannya di alam mimpi itu, kakaknya ini ngelihat ada sebuah sungai atau kali yang memisahkan jalan. Terus kakaknya Hana ini lari kencang dan dia melompat melewati sungai tersebut dan dia berhasil menyeberang. Sementara Pak Riong waktu itu gagal melompat dan dia cuma bisa berdiri ngelihat dari seberang sungai. Nah, kalau dalam filosofi Jawa, mimpi melewati sungai ini adalah pertanda baik. Artinya seseorang berhasil lolos dari mara bahaya atau niat jahat yang mengejarnya. Akhirnya keesokan harinya, sepulang sekolah, Hana nggak mau buang waktu. Dia ngajak salah satu sahabat karibnya yang namanya Isma untuk pergi ke dusun sebelah. Tujuan mereka ini adalah sowan atau berkunjung menemui guru ngaji sekaligus guru spiritual Hana semasa dia masih sekolah di MTS. Dan ini adalah seorang guru yang dikenal memiliki ilmu tertentu. Nah, ketika berada di sana itu Hana menceritakan semua rentetan kejadian secara runut semua. Bahkan kejadian semalam yang dialami oleh kakaknya juga diceritakan oleh Hana. Hana juga menyampaikan kecurigaannya bahwa semua ini bisa jadi adalah ulah kiriman dari Pak Riong. Karena dia nggak terima kalau anaknya dipecat. Tapi respon gurunya Hana ini sangat bijak dan tenang waktu itu. Beliau menasihati Hana dengan tegas. "Ya gini loh, Nduk, meskipun kamu itu sudah tahu, ya wes kamu diem aja. Barang gaib itu kan susah dibuktikan, takutnya nanti malah jadi fitnah. Tapi nanti lama-lama insya Allah pasti terbongkar juga kok dengan sendirinya." Nah, si guru spiritualnya ngomong seperti itu. Hana cuma bisa nunduk dan dia manut. Jujur, di dalam hati Hana ini masih ada rasa dendam ketika ngelihat keluarganya tersiksa seperti itu. Tapi guru spiritualnya Hana ini meminta Hana untuk memaafkan mereka dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum pamit pulang, gurunya Hana ini ngasih semacam pegangan penangkal untuk rumah Hana. Jadi di situ beliau ngasih seikat sapu lidi dan juga sekantong garam. Dan memang ada yang aneh dari benda itu. Jadi sapu lidi dan garamnya itu kayak memancarkan aroma bunga yang sangat wangi sekali. Nggak tahu apakah ada parfumnya atau seperti apa. Yang jelas ada aroma bunga yang sangat wangi. Nah, di situ gurunya Hana ngasih instruksi khusus. Sapu lidi itu harus diletakkan melintang di atas kusen pintu masuk rumah. Bila perlu, diselotip supaya sapu lidi ini nggak jatuh. Sedangkan garamnya itu harus disiramkan atau ditaburkan menyebar ke seluruh halaman dan juga sudut-sudut depan rumah. Dan sebelum menabur itu, Hana diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Terus sore harinya, sesampainya di rumah, Hana ini langsung menjalankan semua ritual yang diperintahkan oleh gurunya itu. Dan wallahu a'lam bishawab, semua ini atas kuasa dan juga atas izin Allah. Ketika Hana menyiramkan garam itu ke tanah di halaman rumahnya, itu tiba-tiba langsung tercium semerbak bau wangi bunga yang sangat pekat.
dan jelas langsung tercium memenuhi pekarangan. Seolah-olah hal ini langsung menetralisir semua hawa busuk sisa-sisa kiriman gaib semalam. Dan setelah pembersihan itu, kondisi rumah ini agak mulai aman. Hana sempat berpapasan dengan tetangganya itu, dengan Pak Riyong itu, karena posisi rumah mereka ini kan ya sangat mepet, dan rumah Pak Riyong itu lebih menjorok ke depan. Hana ya mau nggak mau harus melewati jendela ruang tamu mereka kalau pas mau keluar ke jalan. Nah, sore menjelang maghrib, Hana dan adik-adiknya ini mau keluar cari makan ceritanya. Pak Riyong dan Bu Mita kebetulan lagi duduk-duduk di ruang tamu. Nah, pandangan Hana dan Pak Riyong itu sempat ketemu, jadi mereka itu sempat lihat-lihatan. Dengan nada basa-basi yang canggung, Pak Riyong itu nyapa, "Mau kemana, Nduk?" Hana menjawabnya itu dengan nada datar. "Oh, badhe medal, pados maem, Pak Le. Mau keluar, Pak, mau cari makan." Tapi ada gerak-gerik yang sangat ganjil menurut Hana. Jadi pada saat Pak Riyong menyapa Hana itu, Bu Mita yang duduk di sebelahnya itu langsung nyenggol lengan suaminya dengan keras dan kayak ketus banget. Bu Mita itu kayak langsung buang muka, seakan-akan dari gaya bahasa tubuhnya, dia itu kayak mau bilang, "Wes, nggak usah disapa anak itu." Kayak maksudnya seperti itu. Dan Hana nggak peduli sama sekali, dia langsung pergi. Singkat cerita, masalah teror gaib di tahun itu perlahan mereda dan kemudian berlalu. Hana dan kakaknya ini semakin dewasa dan mereka masing-masing menikah dan akhirnya pindah dari rumah itu. Sedangkan ibunya dan adik-adiknya Hana ini masih tinggal di rumah tersebut. Tapi yang namanya tabiat buruk seorang tetangga yang bernama Pak Riyong itu ternyata nggak pernah benar-benar berubah. Jadi bara api perseteruan itu kembali muncul lagi di tahun 2024 kemarin. Dan waktu itu pemicunya ini adalah sengketa fisik bangunan yang sangat krusial sekali. Seperti yang kami sebutkan tadi bahwa rumah mereka ini kan berada di pemukiman padat penduduk dan saling berdempetan. Dulu sebelum mendirikan rumah ini, almarhum ayahnya Hana itu sudah membangun dengan sangat teliti. Sesuai dengan surat-suratnya. Beliau sengaja melebihkan sisa tanah di bagian samping rumah supaya misalnya kelak kalau turun hujan, air dari genteng mereka itu nggak tumpah membanjiri pekarangan orang lain atau bisa merusak batas orang lain. Tapi yang dilakukan oleh keluarga Pak Riyong ini, ternyata sejak tahun 2015 ketika mereka membangun rumah pertama kalinya itu, bagian dapur mereka itu ternyata nggak dibangun pakai tembok mereka sendiri. Mereka itu kayak dengan sengaja nempel temboknya dan pakai tembok samping rumah Hana sebagai dinding dapur mereka. Nah jelas, tanah batas milik keluarga Hana itu otomatis diserobot. Dan nggak cuma itu, selama bertahun-tahun, selain mereka juga numpang di tembok rumahnya Hana, Bu Mita ini juga sering maku tembok rumah Hana seenaknya sendiri. Misalnya untuk buat gantungan panci atau alat-alat dapur, itu mereka paku dengan seenak sendiri, padahal itu bukan tembok mereka. Nah akibatnya tembok rumah Hana ini retak-retak dari dalam. Dan ibunya Hana selama bertahun-tahun di situ memilih diam. Dan beliau lebih memilih mengalah demi menghindari keributan. Apalagi beliau kan sendirian. Sampai akhirnya di tahun 2024, Pak Riyong ini melakukan renovasi total di rumahnya itu. Kali itu mereka membangun tembok mereka sendiri, tapi masalahnya mereka itu tetap bangun di atas tanah sisa yang seharusnya milik keluarga Hana. Ibunya Hana sempat menegur dengan sangat halus awalnya. Di situ ibunya Hana bilang, "Biarlah soal batas tanah itu nggak usah diperdebatkan, Pak. Tapi tolong, Mbok, ya talang air atau saluran pembuangan air hujan itu yang ada di atas rumahnya Pak Riyong itu Mbok dibenarkan arahnya. Karena jujur ya Pak, setiap hujan itu airnya tumpah loh. Dan Pak Riyong bisa lihat sendiri. Itu akhirnya membuat halaman rumah kami ini banjir dan juga becek parah. Harusnya Mbok diarahkan ke tempat lain." Nah, teguran ibunya Hana yang waktu itu sudah sangat baik sekali, sudah halus sekali, ternyata nggak dihiraukan oleh Pak Riyong. Malam harinya, adiknya Hana waktu itu ngirim video lewat WhatsApp soal kondisi rumah mereka. Nah, di video itu terlihat jelas tembok mereka yang semakin retak parah akibat getaran ketika mereka renovasi. Dan juga debu-debu material yang berterbangan masuk ke rumah dan juga saluran air yang dibiarkan berantakan. Ketika melihat video itu, darah Hana ini langsung mendidih. Sebagai anak, apalagi dia nggak tinggal di sana, Hana nggak terima ketika melihat ibunya yang sudah tua, kok diperlakukan semena-mena oleh tetangga yang nggak tahu diri itu. Mereka ini, keluarga Hana ini sudah mengalah bertahun-tahun lamanya, ternyata kok malah diinjak-injak. Hana yang waktu itu sudah tinggal di luar kota, dia langsung menghubungi ketua RT yang baru. Dan di sini Hana membeberkan semua bukti dan juga pelanggaran bangunan yang dilakukan tetangganya tersebut. Akhirnya keesokan paginya,
Ketua RT ini langsung turun tangan mendatangi rumah Pak Riung. Sempat di situ terjadi cekcok dan juga adu argumen yang cukup panas. Ketika ditegur oleh aparat desa dengan bukti yang jelas, Pak Riung dan Yudi ini akhirnya cuma bisa kicep. Mereka terdiam karena mereka tahu posisi mereka salah secara aturan bangunan. Apalagi di situ sudah ditunjukkan surat-suratnya. Tapi Bu Mita, istri Pak Riung ini, sama sekali dia nggak terima ketika ditegur seperti itu. Wajahnya itu langsung kayak merah, kayak nahan marah, karena lagi-lagi dia merasa dipermalukan oleh keluarganya Hana. Nah, mendengar cekcok tersebut, feeling Hana ini langsung bekerja. Dari pengalamannya bertahun-tahun yang lalu, Hana kayak sudah bisa memprediksi dengan sangat akurat bahwa ini pasti ada dendam baru yang tercipta lagi. Dan ngelihat tabiat dari Bu Mita yang selalu nggak terima ketika disalahkan, Hana di situ sangat yakin keluarga itu pasti akan kembali mengirimkan teror-teror gaib atau santet untuk menyerang rumah ibunya lagi. Dan beberapa hari setelah cekcok tersebut, Hana yang waktu itu sudah tinggal di rumah mertuanya, dia ini masih cukup dekat sebenarnya jaraknya, tapi sudah di beda kabupaten. Waktu itu dia mengalami sebuah kejadian gaib melalui mimpi. Mimpi ini adalah sebuah petunjuk langsung dari Allah. Di dalam mimpinya itu, Hana ngelihat ada ular, warnanya hitam, ukurannya besar banget. Ular ini merayap masuk ke dalam rumahnya. Hana yang waktu itu ketakutan, dia coba mengikuti arah ular itu ke bagian belakang rumah. Dan di halaman belakang itulah Hana memergoki sebuah pemandangan yang sangat ganjil. Jadi di situ Hana ngelihat Pak Riung ini lagi sama Mas Udin. Mas Udin ini adalah ketua RT yang baru kemarin sempat menegur Pak Riung itu. Nah, di dalam mimpinya itu Pak Riung ini terlihat lagi nyuruh Pak RT baru untuk ngubur sebuah buntelan kain putih. Mirip semacam buhul santet atau bungkusan kain kafan. Itu Pak Riung meminta tolong kepada RT yang baru ini untuk bungkus bungkusan itu ke dalam tanah. Nah, ngelihat hal itu, Hana di sini langsung melabrak mereka berdua. Pak Riung yang ketahuan ini, dia langsung lari. Hana kemudian berhadapan dengan Pak RT yang baru itu dan menegur dengan keras. Dia bilang ke Pak RT ini, sebenarnya kamu kayak gini tuh ngapain? Kamu disuruh Pak Riung kok ya mau? Aku tahu aslinya kamu itu nggak kayak gini. Aku kenal kamu itu dulu sholatnya selalu tepat waktu. Selalu sholat sama Bu RT di musola. Kenapa kok kamu kayak gini? Nah, Hana berani menegur karena istri Pak RT ini memang dulunya adalah guru ngajinya Hana. Dan ketika ditegur seperti itu, Pak RT yang ada di dalam mimpinya Hana itu benar-benar sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba dari arah belakang muncullah Bu Mita, istrinya Pak Riung itu. Bu Mita ini datang dengan raut wajah yang sangat marah dan dia itu benar-benar beringas. Dia langsung lompat dan berusaha nyeruduk dadanya Hana dengan kepalanya. Secara refleks, Hana langsung menahan kepala Bu Mita dengan kedua tangannya. Dan di situ dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Termasuk salah satunya dia bacakan ayat kursi. Pada saat dibacakan doa oleh Hana, wujud Bu Mita ini seketika berubah. Jadi tiba-tiba Bu Mita itu lidahnya menjulur panjang, mengerikan. Dia itu persis wajahnya seperti leak Bali. Wajahnya jadi serem dan ngeri banget. Nah, di tengah kekacauan mimpinya itu sayup-sayup Hana mendengar sebuah suara gaib yang membisikkan pesan yang sangat jelas di telinga Hana. Suara itu kayak ngasih instruksi ke Hana. Sudah, kalau terjadi apa-apa di rumahmu, hubungi ayah ya, Nduk. Minta tolong kamu ke Cak Sam yang rumahnya di daerah Gayam sana. Dan perbanyaklah membaca zikir Al-Jabar. Nah, sebagai catatan teman-teman, ayah yang dimaksud di sini ini bukanlah ayah kandungnya Hana yang sudah meninggal. Melainkan ada orang lain yang dulu itu sempat merawat Hana. Yang di sini Hana sudah menganggap laki-laki ini sebagai ayah kandungnya sendiri. Jadi di situ Hana langsung kebangun dengan nafas yang kos-kosan dan keringat dingin ini keluar semua. Dia sadar bahwa ini adalah petunjuk penting. Jadi pada saat itu juga Hana langsung ngambil HP-nya dan nyatet semua detail mimpi itu supaya nggak lupa. Jujur waktu itu Hana sama sekali nggak tahu siapa Cak Sam ini. Karena di mimpinya disebutkan ada nama Cak Sam. Dan dia nggak tahu daerah Gayam itu di mana. Dan dia juga nggak pernah mengamalkan atau mengetahui tentang zikir Al-Jabar. Terus keesokan paginya, Hana langsung menemui ayah angkatnya itu. Hana langsung nanya, apakah ayah ini kenal sama orang yang namanya Cak Sam? Rumahnya ada di daerah Gayam sana. Sang ayah kaget karena ternyata beliau itu memang kenal baik dengan Cak Sam. Cak Sam itu, kata ayah angkatnya Hana, beliau memang seorang praktisi spiritual yang mumpuni. Akhirnya hari itu juga ayah angkatnya Hana ini langsung nelpon Cak Sam untuk minta bantuan.
Nah, setelah itu Hana menemui ibunya dan menceritakan tentang mimpinya tersebut. Ibunya Hana seketika langsung merinding ketika mendengar cerita Hana ini. Ternyata di malam yang sama, ibunya itu juga mimpi ngelihat Pak Riung. Pak Riung itu kayak lagi menggelar kain putih panjang di depan rumah mereka. Tapi yang paling membuat ibunya Hana ini shock adalah ketika Hana menyebut soal zikir Al-Jabbar. Ibunya ngelihat Hana dengan gak percaya. Ternyata memang akhir-akhir ini secara diam-diam dan gak bilang ke siapapun termasuk Hana, ibunya Hana ini memang lagi rutin mempelajari dan juga mengamalkan zikir Al-Jabbar. Gak ada satupun orang yang tahu soal amalan ibunya ini, termasuk Hana. Nah, dari situlah mereka yakin 100% bahwa petunjuk di mimpi Hana itu adalah benar adanya. Dan petunjuk ini insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah kayak sedang membuka jalan untuk menyelamatkan keluarga ini. Dan benar, teror fisik ini mulai berjatuhan. Nggak selang beberapa lama, kakaknya Hana yang tinggal di rumah berbeda itu mendadak mengalami sakit parah. Sampai-sampai dia ini harus dirawat inap di rumah sakit. Pada saat kakak iparnya Hana yang lagi hamil di rumah sakit, dia juga mimpi yang sangat menyeramkan. Jadi kakak iparnya itu mimpi kedua kakinya itu dibelit oleh 2 ekor ular. Ular ini hitam. Dan puncaknya ketika kakaknya Hana sudah sembuh dan mereka pergi ke dokter kandungan untuk mengontrol kehamilan, hasil USG menunjukkan bahwa bayi yang ada di dalam perut kakak iparnya itu hilang atau nggak terlihat sama sekali. Dan ini adalah salah satu ciri khas gangguan medis yang ditutupi oleh sihir atau santet. Ngelihat kondisi keluarga yang semakin hancur, Cak Sam itu akhirnya datang ke rumah Hana. Hana di situ menceritakan semua kronologinya dari awal sampai akhir. Dari ketika pertama kali mereka konflik dengan Pak Riung. Bahkan di saat Cak Sam lagi duduk di ruang tamu, dengan sangat arogannya, Pak Riung itu sengaja getok-getok tembok batas rumah dengan kenceng. Jadi seolah-olah kayak Pak Riung itu lagi nantang-nantang. Cak Sam gak banyak omong waktu itu. Beliau langsung bertindak. Hana ini diruqyah hari itu juga. Prosesnya memang sangat berat. Hana bahkan sampai muntah-muntah hebat dan dia kayak seolah mengeluarkan energi negatif yang selama ini menyumbat tubuhnya karena serangan santet dari Pak Riung. Cak Sam juga melakukan proses pemagaran gaib untuk rumahnya Hana. Dan ini, untuk bagian ini Hana nggak bisa menceritakan ceritanya secara detail. Dan selesai ritual itu, Cak Sam itu ngasih air doa. Dan tiba-tiba dia minta Hana untuk menuliskan nama lengkap Pak Riung di secarik kertas. Dan nggak tahu untuk apa ini digunakan, yang jelas itu adalah bagian dari metode Cak Sam untuk mengembalikan atau mengunci serangan tersebut. Akhirnya selang 1 minggu setelah pembersihan yang dilakukan oleh Cak Sam itu, Hana mimpi lagi. Kali itu Hana ini mimpi, dia datang ke rumahnya Pak Riung. Nggak tahu kenapa Hana itu posisinya lagi gendong cucu dari Pak Riung. Hana ini bawa bayi itu jalan melewati sebuah jalan yang gelap, yang jalan ini sangat dia kenal persis. Jadi jalan ini adalah jalan yang sama persis yang dialami oleh Hana ketika dia mimpi beberapa tahun yang lalu ketika dia mimpi digonceng oleh Pak Riung. Jalannya persis seperti itu. Dan di ujung jalan itu, Hana mengembalikan cucunya Pak Riung. Hana ngelihat mata Pak Riung dan dia berpesan. Dia ngomong ke Pak Riung seperti ini, "Pak, sebelumnya saya minta maaf ya Pak Riung. Barangkali omongan ibuku kemarin-kemarin itu ada salahnya. Dan juga mungkin kelakuan saya sekeluarga ada salah dan mungkin menyinggung hati sampean dan keluarga. Tapi mohon maaf Pak, ibuku itu nggak salah. Ibuku itu memang mau mendisiplinkan warganya. Saran saya, sampean berhentilah Pak melakukan hal-hal gaib yang kayak gini. Kasihan, nanti balaknya atau karmanya itu bisa kembali mukul anak dan cucu sampean sendiri." Nah, setelah ngomong seperti itu ke Pak Riung, Hana kebangun dan dia langsung mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Dan ternyata peringatan di alam mimpi itu benar-benar terjadi kenyataan. Jadi nggak lama setelah itu Hana mendengar kabar bahwa rumah tangga anaknya Pak Riung itu sedang dilanda dengan masalah besar dan kondisi rumah tangganya hancur berantakan. Bahkan nggak hanya cerai, ada permasalahan di situ. Pada saat Hana ini lagi berkunjung ke rumah ibunya, Hana sempat mendengar suara dari tangisan cucunya Pak Riung. Dan tangisannya itu kenceng banget dan histeris. Nah, di situ Hana tanya ke ibunya, "Bu, kenapa kok cucunya Pak Riung nangisnya kok sampai kayak gitu, kok aneh banget?" Ibunya jawab dengan nada prihatin, "Iya itu Mbak, tiap malam loh kayak gitu. Terutama kalau pas sudah mau masuk maghrib itu anaknya itu pasti nangis histeris kayak gini." Nah, di situ Hana ngomong ke ibunya, "Lah kok sama kayak adik ya Bu?
Dulu kan adik pernah nangis histeris kayak gini, dan ketika menjelang maghrib, apa iya sihir-sihir atau santet-santet yang dikirim Pak Riung itu kembali ke anak cucunya sendiri? Karena memang yang dialami oleh adik bungsunya Hana selama bertahun-tahun lalu, ketika rumah mereka dikirimi santet oleh Pak Riung, itu memang seperti itu kondisinya. Dan bisa jadi memang kiriman jahat itu berbalik dan menghantam darah daging Pak Riung sendiri. Dan gak cuma itu, korban kejahatan gaib keluarga Pak Riung ini ternyata bukan cuma keluarganya Hana. Salah satu kerabat Pak Riung sendiri, yang mereka juga punya usaha warung makan, ini juga jadi korban. Warungnya itu tiba-tiba mendadak sepi, kayak warung yang sudah tutup permanen. Pembeli yang mau datang ke sana katanya selalu ngelihat warung itu kok dalam kondisi tutup terus. Padahal jelas-jelas warung ini buka, nggak pernah tutup. Dan setelah ditelusuri dan ditanyakan kepada seorang praktisi yang paham tentang ini, si praktisi ini membenarkan bahwa warung tersebut itu sengaja ditutup secara gaib oleh salah satu saudaranya sendiri. Dan hal ini mengarah kepada Pak Riung. Akibatnya, kerabat Pak Riung ini bangkrut dan dia nggak berjualan lagi sampai hari ini. Dan teman-teman, kisah dari Hana ini memberi kita sebuah gambaran nyata tentang apa yang orang Jawa sebut sebagai ngunduh woing pakarti. Siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Dan ini juga sesuai dengan yang tertulis dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasan kebaikan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya juga. Dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari rentetan teror yang dialami oleh Hana dan keluarga ini, bahwa apapun perbuatan jahat yang kita lakukan, seberapapun rapinya kita sembunyikan lewat jalur gaib atau dukun yang paling sakti sekalipun, ketahuilah bahwa Allah nggak pernah tidur. Pasti akan ada balasan yang setimpal. Orang yang dizolimi itu nggak akan pernah dibiarkan sendirian. Allah punya ribuan cara tidak terduga, mulai dari mimpi sampai petunjuk orang soleh untuk melindungi hamba-hambanya. Dan hal yang paling mengerikan dari sebuah ilmu hitam adalah ketika dia gagal mengenai sasaran korbannya, maka energi jahat itu akan berbalik memakan tuannya sendiri, bahkan bisa merusak anak cucu yang tidak berdosa. Tapi di balik semua kepahitan dan teror santet yang hampir menghancurkan keluarga Hana ini, ada satu sikap dari Hana yang sangat patut kita tiru, bahwa meskipun sudah tahu bahwa tetangganya ini berniat menghabisi keluarganya Hana menyatakan bahwa dia nggak akan pernah melupakan dan tetap berterima kasih atas kebaikan Bu Mita yang dulu pernah dengan tulus merawat Hana ketika dia lagi sakit. Dan ini adalah sebuah kelapangan dada yang luar biasa. Membenci perbuatan jahatnya, tapi tidak menghapus ingatan tentang kebaikan masa lalunya. Itu adalah kunci ketenangan hati. Dan teman-teman, semoga kita semua selalu dijauhkan dari niat buruk sesama manusia dan didekatkan dengan orang-orang yang tulus hatinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.